إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال ربكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Jalla wa ala Rabbuna wa Rabbukum ilahuna wa ilahukum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencintai hambanya yang muslim, termasuk kita yang ada di dalamnya, sehingga kita diizinkan oleh Allah Jalla fi'ula untuk memasuki bulan suci Ramadan dan memasuki hari Idul Fitri. Sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kebaikannya, karunia-Nya kepada kita dan keluarga. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat manusia, dari mulai beliau tidur sampai beliau tidur kembali. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Jumat ini ialah Jumat yang kedua setelah Ramadan meninggalkan kita. Seandainya Ramadan mampu untuk berkata, maka ia pun akan mengatakan kepada kita, wahai hamba Allah, sungguh engkau telah menghidupkanku selama 30 hari. Engkau telah menghidupkan malamku selama 10 malam terakhir, dan engkau bermujahadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang ada pada diriku. Wahai hamba Allah, berdoalah agar amalmu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba Allah, aku yakin tanpaku engkau bisa istiqamah dalam melantunkan ayat suci Al-Quranmu. Wahai hamba Allah, tanpa aku yakin engkau bisa terus melaksanakan ibadah sebagaimana kehadiranku. Semoga kita bisa bertemu 11 bulan yang akan datang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun ada sebuah amalan yang terlupakan setelah bulan suci Ramadan terlewatkan, yang mana amalan ini mungkin belum pernah diamalkan oleh kita yang telah berpuasa 40 kali, 50 kali, bahkan yang usia 60 kali, 60 tahun pun mungkin belum pernah mengamalkan amalan setelah Ramadan. Maka inilah tema yang akan kita angkat, amalan spesial setelah bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah amalan itu? Ternyata amalan ini adalah amalan sederhana namun terlewatkan. Bahkan amalan ini adalah salah satu amalan bagi orang-orang yang menginginkan husnul khatimah. Apa amalan itu? Amalan itu ialah al-istighfar. Ya, amalan itu adalah istighfar. Ketika Rasulullah SAW telah tuntas melaksanakan visi keislamannya, 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau kembali ke kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah.
dan menghanguskan, menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah yang kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Maka turunlah sebuah ayat menceritakan tentang suasana Fathu Makkah yang kita hafal dengan berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan futuh kepadamu wahai Muhammad dan juga umatmu, dan engkau melihat bahwasanya banyak orang kafir kaum Quraisy yang masuk ke dalam agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, maka bertasbihlah engkau kepada Rabbmu dan beristighfarlah engkau kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata istighfar dianjurkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah selesai tugas visi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam ini, mengembalikan kota Makkah menjadi kota tauhid sampai dengan hari ini. Ketika seorang muslim setelah melaksanakan salat dan dia pun kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya, idza sallama minas salah istaghfara thalathan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, maka beliau beristighfar 3 kali. Ketika seorang setelah bersedekah ataupun setelah berzakat, maka dikisahkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, datanglah Abu Lubabah dengan para sahabatnya yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta mereka. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, fatasaddaq 'anna wastaghfir lana." Wahai Rasulullah, ini adalah harta kami, ambillah harta kami, sedekahkanlah harta kami dan istighfarlah untuk kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'a." Saya wahai sahabatku belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Lantas turunlah sebuah ayat yang sama-sama kita hafal, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wahai Muhammad, hari ini ambillah dari mereka zakat mereka agar harta mereka bersih dan jiwa mereka suci, wasalli alaihim, dan beristighfarlah kepada mereka, untuk mereka, karena istighfarmu bagi sahabatmu adalah ketenangan jiwa bagi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada sahabat Nabi datang kepada beliau dengan membawa sedekahnya, maka beliau selalu mengatakan, Allahumma salli ala fulan. Sebagaimana Ibnu Abi Aufa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedekahnya, maka beliau mendoakan Ibnu Abi Aufa, Allahumma salli ala ali Ibnu Abi Aufa. Ya Allah, ampunkanlah dosa keluarga besar Ibnu Abi Aufa. Ketika seorang muslim telah melaksanakan ibadah haji, yaitu ibadah wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Wahai manusia yang telah berwukuf di haji, silakan Anda jalan, meneruskan, bertolak untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji yang lain, mulai dari sa'i, Muzdalifah, dan juga mabit di Mina. Lakukanlah min haitsu afadhan nas, sebagaimana manusia bertolak, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata semua rukun Islam di ujungnya harus disempurnakan semua ibadah kita dan ditutup dengan amalan istighfar. Ketika ada kalimat perintah untuk bersyahadat, fa'lam annahu la ilaha illallah, di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, katakanlah, ketahuilah bahwa Allah itu adalah satu, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Dan ternyata
amalan ini sampai sekarang belum pernah kita lakukan untuk beristighfar setelah bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala rabbukum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika seorang muslim berada dalam sebuah majelis ilmu, maka sebelum dia keluar berdiri ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya untuk membaca sebuah doa yang disebut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bahkan sampai urusan majelis ilmu, sebelum dia berdiri maka dia harus beristighfar kepada Allah agar semua dosanya dalam majelis itu diampuni oleh Allah. Dalam hadis diriwayatkan, man jalasa fi majlisin fakathura fihi lughtuhu. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu kemudian ada kekeliruan yang disampaikan atau ada hal-hal yang kurang baik di dalam majelis tersebut, maka seharusnya dia mengucapkan doa kafaratul majlis. Illa ghufira lahu ma kana fi majlis dzalika. Kata Rasul, kecuali ketika dia mengatakan itu maka habislah semua dosa-dosanya pada majlis tersebut. Subhanallah, ternyata apa manfaat daripada istighfar setelah ibadah? Yang pertama, menghilangkan ujub pada diri manusia. Ketika dia tidak beristighfar kepada Allah, dia merasa sedekahnya sudah cukup, dia merasa tilawahnya 2 kali khatam, 3 kali khatam sudah cukup, dia merasa puasanya sudah maksimal, dia merasa tarawihnya sudah cukup. Padahal kualitas tilawahnya hanya dia dan Allah yang tahu, kualitas tarawihnya hanya dia dan Allah yang tahu. Sebagaimana seorang muslim ketika membuat sebuah karya hebat, di ujungnya dia akan mengatakan, mohon maaf jika ada salah. Itu bagian dari analogi bahwa istighfar akan menyempurnakan yang cacat. Sebagaimana juga disampaikan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, al-istighfar yukhrijul abda min amalis salih, amil amalin naqis ila amalit tam. Bahwa istighfar akan menjadikan amal kita yang cacat di bulan suci Ramadan menjadikan amal kita yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa amal istighfar setelah amal soleh adalah bisa membawa manusia ke dalam husnul khatimah. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kana salaf yarawna anna man mata aqaba amalin salih. Barang siapa yang meninggal setelah amal saleh, kasiyami Ramadan atau hajjin atau umrah, meninggal setelah bulan suci Ramadan, meninggal setelah haji, meninggal setelah umrah, yurja lahu an yadkhulal jannah, maka orang ini sangat berpotensi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salaf, dan orang-orang terdahulu, yujaddiduna taubah, mereka terus memperbaharui taubat mereka dan istighfar mereka, hatta inda mautihim, sampai kepada mereka mau meninggal dunia, fayakhtimuna a'malahum bil istighfari wa kalimat tauhid, dan sampai akhirnya mereka menutup hidup mereka dengan istighfar dan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, terimalah amal Ramadan kami ya Allah,
Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah dalam bulan Syawal ini untuk istiqamah dalam jalan yang lurus-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah, kami ridha dan ikhlas ya Allah. Kami titipkan anak, istri, keturunan kami kepadamu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, izinkanlah kami ya Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan-Mu yang akan datang ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk selalu beristighfar ya Arhamar Rahimin. Tutuplah hidup kami dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.